Oke teman-teman, mesin cucinya untuk bagian pengeringnya tidak menyala. Kita lakukan percobaan, kemudian kita melakukan pemutaran pada bagian saklar. Hanya dengar suara saja teman-teman. Untuk pengeremannya ini saya putar ke angka 2. Sekarang 2 menuju ke angka 1. Kita cek sampai saat ini belum ada juga pemutaran mesin pada bagian dinamo pengering. Tidak ada sudut pemutarannya. Nah, jadi kalau untuk saklarnya sudah menuju ke angka 1. Untuk bagian saklar ini saya cek ada lampu di bagian tespen, harusnya masuk. Kemudian kita cek kabel warna kabel listrik yang masuk ke bagian mesin cuci. Ini kabelnya putih dan warna hitam yang terhubung ke bagian spring. Ini kalau dicek dimasuknya api masuknya warna putih. Jadi untuk kabel listriknya apinya aktif, ke bagian saklarnya sudah off. Saya lakukan pemutaran lagi. Nah, ketika saya tepuk, ketika saya gedor, mesinnya menyala teman-teman. Nah, kita cek pada bagian dinamonya. Dinamo mesin cucinya berputar. Ini dinamo pengering. Dinamo pengeringnya berputar sesuai dengan saklar yang diputar berapa waktunya. Kemudian yang anehnya, ketika ini saya lakukan pemutaran, seharusnya switch remnya itu berfungsi. Ini saya buka dan switch remnya lambat berfungsi. Kalau saya tutup kembali, seharusnya ini akan berfungsi, tetapi posisi mesinnya mati, berhenti atau mati. Kemudian untuk waktu timernya masih berjalan. Nah, yang anehnya untuk posisi pengereman di sini ini sudah paling teratas, ini paling terendah, paling teratas. Nah, sekarang kita lakukan mencabut stok kontak. Kemudian untuk saklarnya kita kembalikan ke off. Untuk pengereman kita setting biar pengeremannya berfungsi.
cek. Nah, ini kita cek kembali. Kemudian saklarnya kita fungsikan. Nah, ini dengan saya lakukan perubahan pada switch rem di sini, mesin cucinya langsung respon. Nah, ini kita lakukan percobaan. Waktunya tinggal 1,5 menit. Ketika kita angkat, maka sistem pengeremannya berfungsi. Ketik. Ini kita cek ketika diangkat seharusnya berhenti cepat. Kemungkinan kampas remnya sudah habis atau sudah tipis. Nah, ini kita berhentikan. Nah, ketika dilakukan penutupan, maka seharusnya yang benarnya akan berfungsi, berputar kembali. Nah, ini sudah posisi benar. Cuman permasalahannya berarti pada bagian penyetingan pada pengereman, karena di bagian atas ini ada settingan switch ini. Ketika diangkat pada bagian koper atasnya, maka di bagian dalamnya switchnya akan berhenti atau kabelnya terputus seperti saklar. Nah, ini kita lakukan uji coba sekali lagi. Saya berhentikan, saya bantu. Saya pastikan. Nah, oke. Coba kita kembalikan saklarnya posisi off. Lagi di ini Bu, perbaiki, dicek. Lakukan pemindahan pada kabel switch rem di nomor 3. Ini sekarang posisi saklar. Untuk kabelnya kita lakukan pemasangan kembali, kemudian saklarnya kita putar. Kita coba kan. Nah, sekarang tinggal kita coba. Nah, jadi untuk memastikan putaran pengeringnya tidak menyala atau tidak berfungsi, ini waktu timer sudah dilakukan pemutaran, kabelnya juga sudah posisi on. Ini kita buktikan, kita cek. Oke ya, untuk kabel api TSP nya udah nyala. Nah, yang anehnya
ketika ditekan ditepuk, tuh getarannya membuat dinamo pada bagian mesin pengeringnya berfungsi. Oke, ini saya putar kembali. Jadi sudah jelas permasalahannya. Yang pertama bagian switch pengereman, kemudian switch pengereman itu terhubung ke kampas ganda. Kemudian yang kedua pada bagian saklar koper pengering, karena ketika diangkat seharusnya koper pengering ini berhenti. Oke, solusinya berarti ini saya kembalikan, saya pindahkan di sini nomor 3 langsung, kemudian saya lakukan percobaan kembali. Kalau ini berhasil berarti memang permasalahan pada bagian saklar switch dan ini getaran sudah juga menyala, kemudian bunyi putaran mesin juga aktif. Waktu timer saya kasih waktu setengah jam dan kita lakukan pengecekan pada bagian bawah. Oke, ini saya matikan. Mungkin sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat sebagai referensi, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.